ये क्या कर रही हो तुम? बताओ मुझे क्यों चाहिए तुम्हें डिवोर्स? बनाती हूँ, लंच बनाती, बकवास खाना बनाती हो तुम। You are so Halo sahabat, Assalamualaikum. Apa kabar? Semoga sehat selalu dan senantiasa berbahagia. Terima kasih sudah subscribe dan selalu setia menyimak video-video SLMTTV. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa selalu memberikan rezeki yang berlimpah ruah dan juga berkah untuk sahabat semua. SLMTTV tentunya kembali hadir menemani waktu bersantai sahabat dengan alur cerita film-film pilihan. Kali ini SLMTTV menghadirkan sebuah alur cerita dari film yang berjudul Juk Juk Jeo. अरे पुराने वचन निभाए नहीं जा रहे। हार्ट चेंज कुकू। हाँ भाई, कोई हार्ट चेंज नहीं हुआ था। अरे बुलशिट। Patiala Punjab tahun 1998. Kuldip Saini kecil sudah mencintai Naina, gadis cantik yang selama ini menjadi temannya. Ia yang memiliki panggilan Kuko berusaha mencegah orang lain untuk mengganggu Naina ataupun mendekatinya. Seiring dengan berjalannya waktu, ia tetap masih mencintai Naina, bahkan saat mereka dewasa, Kuko memberanikan diri untuk melamar kekasih hatinya menjadi istrinya. Bahkan, ia berani melamar Naina di depan banyak teman-teman kampusnya. Dengan senang hati, Naina menerima lamaran tersebut karena ia juga sangat mencintai Kuko. Keduanya kemudian menikah dan semua orang bahagia menghadiri pernikahan mereka sambil memberikan doa yang terbaik untuk kehidupan pernikahan yang akan mereka jalani. 5 tahun kemudian, Toronto, London. Naina dan Kuko memutuskan pindah ke London mengikuti tuntutan pekerjaan Naina yang diterima di salah satu perusahaan besar di London. Namun menginjak usia pernikahan mereka yang ke-5 tahun, mereka tengah mengalami kejenuhan dalam menjalani rumah tangga. Bahkan mereka masih mempentingkan ego mereka masing-masing. Naina yang dituntut bekerja di pagi sampai dengan sore hari tidak memiliki waktu cukup dengan Kuko yang bekerja di salah satu klub malam di kota mereka tinggal. Hingga keributan kecil kerap mewarnai hari-hari mereka di kota itu. Bahkan puncaknya ketika mereka merayakan anniversary pernikahan mereka yang ke-5 tahun. Mereka memutuskan untuk bercerai di restoran tempat mereka merayakan hari spesial mereka. Divorce. Hingga mereka pun bertengkar di perjalanan mereka saat kembali ke kediaman mereka. Dan menyebabkan mobil mereka menabrak salah satu mobil yang tengah terparkir di hadapan mereka. Kuko hanya meminta perceraian mereka akan diurus setelah mereka menghadiri pernikahan saudara perempuannya Gini di Punjab, India, dan Kuko meminta terlihat bahagia menjalankan pernikahan di hadapan keluarga mereka. Naina pun menyetujuinya dan setelah semua berakhir, ia memutuskan untuk menerima tawaran Jeff, sahabatnya, untuk bekerja di Amerika dengan posisi yang lebih tinggi dibandingkan di London. New York office में 2 महीने happy couple बनने की acting की है. Setelah menempuh perjalanan dari London, mereka akhirnya tiba di Punjab, kampung halaman mereka. Setiap jengkal perjalanan dinikmati oleh Kuko untuk mengenang masa-masa bahagianya saat masih berada di tempat ini. Semua keluarga pun menyiapkan semua keperluan pernikahan Gini dan kali ini mereka merayakan pertunangan Gini terlebih dahulu. Gini yang memutuskan menikah dengan Balwinder merasa sedikit kecewa karena ia masih mencintai Bagover, mantan kekasihnya yang saat itu datang ke acara pertunangannya. Keesokan harinya pertengkaran kembali hadir di antara Kuko dan juga Naina. Saat itu Naina mendesak Kuko untuk bisa secepatnya mengatakan kepada semua keluarganya kalau mereka tidak lagi bahagia dan mereka memutuskan untuk bercerai. Namun Kuko meminta Naina untuk bisa lebih bersabar karena setelah pernikahan Gini ia berjanji akan mengurus semua perceraian mereka. Malam itu Kuko memilih untuk menghabiskan waktu bersama ayahnya Bema dan meminum 2 botol minuman beralkohol bersama-sama. Hingga keduanya pun menjadi mabuk. Namun Kuko yang masih bisa mengontrol dirinya terkejut setelah mendengar ayahnya mengatakan kalau ia akan menceraikan ibu Kuko. Namun saat Kuko meminta ayahnya mengulanginya, ayahnya langsung berusaha menghindar dari putranya tersebut.
Pernyataan ayahnya membuat Kuko tidak pulas saat tidur malam itu. Ia terbangun dan langsung menemui ayahnya untuk meminta penjelasan kepadanya. Namun ayahnya selalu menghindari setiap pertanyaan yang diajukan oleh dirinya. Di tengah kalutnya pikiran Kuko, ia malah ditanya oleh ibunya Geta yang membaca gelagat hubungannya dengan Naina tidak dalam keadaan baik. Namun Kuko berusaha menutupinya dan mengatakan rumah tangganya baik-baik saja. Gini pun meminta kepada kakak laki-lakinya untuk mengikuti permainannya, memberikan surprise di hari pernikahan orang tua mereka yang jatuh saat 3 hari sebelum hari pernikahan mereka. Namun Kuko menolak dan mengatakan ia tidak memiliki uang yang cukup. Bahkan ia berbohong mengatakan ia sudah dipecat dari pekerjaannya. Setelah meninggalkannya, Gini yang kesal terhadapnya, Kuko malah berhadapan kembali dengan Naina yang meminta Kuko cepat mengatakan hal yang sebenarnya tentang rumah tangga mereka. Tapi lagi-lagi ia menolak karena ia ingin menyelamatkan rumah tangga orang tuanya terlebih dahulu. Bema mengajak Kuko untuk meninggalkan rumah mereka tanpa menjawab semua pertanyaan putranya tersebut. Ia mengajak Kuko ke sebuah bioskop sambil menikmati sebuah film dan ia malah dipertemukan dengan Mera, guru matematiknya ketika ia duduk di kelas 12. Bema dengan wajah tenang mengatakan kalau semua yang dikatakan semalam itu benar adanya dan Mera adalah wanita yang kini ia cintai. Dan itu alasan mengapa ia memilih meninggalkan Geta istrinya, ibu dari kedua anak-anaknya setelah pernikahan Gini. Kuko yang merasa hancur mendengar pernyataan ayahnya memilih untuk meninggalkan mereka di bioskop tersebut. Kuko memilih menceritakannya kepada grup pet di kantornya. Ia pun tak kalah terkejutnya dengan Kuko hingga mereka menyusun rencana untuk mengajak Bema berpesta agar tidak jenuh dengan kehidupan pernikahan mereka selama ini. पापा जी की मिटानी पड़ेगी। Gini yang tengah menjalani pesta gadis bersama teman-temannya malah mencium Gaufer, pria yang masih ia cintai tanpa diketahui oleh tamu yang hadir. Sementara Naina yang dipaksa menjalankan ritual untuk mendapatkan keturunan terpaksa memberontak karena tidak sesuai dengan keinginan hatinya. Ia dengan berani mengatakan kalau ia dan Kuko memutuskan untuk bercerai sebelum mereka kembali ke Punjab. Hal itu mengejutkan banyak pihak termasuk ibu mertuanya dan ibu kandungnya sendiri. Kuko sendiri gagal membuat ayahnya bersenang-senang karena ia menolak para gadis yang mencoba untuk menghiburnya. Geta yang mengetahui rencana perceraian antara Kuko dan Naina meminta mereka mengatakan hal yang menyebabkan mereka bercerai. Tak lama Bema yang baru saja memasuki ruang keluarga terkejut mendengar pernyataan dari istrinya kalau putranya Kana bercerai dengan istrinya. Geta memohon kepada mereka untuk bisa mempertahankan pernikahan mereka. Namun di tengah-tengah percakapan keluarga tersebut, Mera tiba-tiba menelpon. Kuko yang mengetahui kalau telepon tersebut berasal dari Mera meminta ayahnya menerima telepon tersebut. Namun ayahnya menolak hal itu membuat Geta ibunya merasa bingung. Hingga Kuko akhirnya menceritakan semua pada ibunya kalau ayahnya telah berselingkuh dengan guru matematiknya sendiri selama ini. Kuko bahkan menelanjangi kesalahan ayahnya di hadapan ibu dan istrinya yang ingin menceraikan ibunya. Geta terdiam dan merasa terpukul dengan pernyataan yang diberikan Kuko kepadanya. Naina mencoba mengendalikan emosi Kuko yang meledak-ledak. Tak lama Gini yang baru saja memasuki ruang keluarga merasa terkejut melihat keluarganya tengah berkumpul. Ia memeluk ibunya dan mencoba menguatkan diri karena sebenarnya kedatangannya untuk mengatakan ia ingin membatalkan pernikahannya dengan Balvinder karena ia masih mencintai Gaufer. Namun semuanya tidak ia lakukan melihat ketegangan di antara keluarganya. Tiba-tiba, Bema terjatuh dan tak sadarkan diri di teras rumah sakit dan menyebabkan semua keluarga panik dan membawanya ke rumah sakit. Tak lama Bema sadar dan ditemui oleh Batia, dokter pribadinya yang mengatakan ia baik-baik saja. Namun Bema meminta Batia untuk mengatakan pada keluarganya ia mengalami serangan jantung. अंकल जी पापा की तबीयत कैसी है? Batia pun menurutinya dan mengikuti permainan Bema. Kuko yang menemui ayahnya di ruang rawat meminta ayahnya untuk membatalkan perceraian yang akan diajukannya. Geta meminta Bema untuk menemuinya dengan Mera karena diam-diam Bema masih tetap menghubungi Mera. Bema menolak namun ia malah terkena jebakan Kuko yang meminta Naina membawa ibunya ke kuil untuk menemui ayahnya yang tengah bersama Mera. Geta dengan tegas mengatakan kepada Mera, ia rela melepaskan suaminya dan meminta Mera untuk mengurus suaminya yang sudah 35 tahun menemani hidupnya.
Ia bahkan menceritakan semua kebiasaan Bema, mulai dari makanan yang disukai sampai makanan yang tidak disukai oleh Bema. Geta juga mengatakan tentang beberapa penyakit yang diderita oleh Bema, dan ia berharap Mera bisa menggantikan dirinya untuk membuat Bema bahagia. Geta lebih memilih menghabiskan waktu bersama Naina selepas menemui Mera. Ia bahkan mencurahkan semua kekecewaannya kepada suaminya dan meminta Naina untuk lebih mencintai dirinya dan belajar lagi untuk menyikapi kehidupan rumah tangga yang baru saja mereka jalani. Sekembalinya mereka, Kuko langsung mengatakan ayahnya telah pergi meninggalkan kediamannya. Geta hanya berlalu dan tidak mengatakan apapun kepada putranya. Bema yang memutuskan memilih Mera dan mendatangi kediaman Mera tidak menyangka kalau Mera malah mengusirnya dan menolak untuk mengurus hidupnya setelah mereka menikah nanti. Mera mengatakan ia adalah wanita mandiri yang terbiasa hidup sendiri dan tidak mau tergantung dan bergantung dengan orang lain. Bema memutuskan untuk kembali bersama keluarganya setelah ditolak oleh Mera. Ia bahkan menelpon Kuko untuk menjemputnya. Bema juga membuat drama kalau ia memutuskan untuk memilih keluarganya dibandingkan Mera dan telah mengusir Mera saat mengajaknya meninggalkan Punjab. Ia bahkan mengatakan kalau Geta adalah wanita terbaik dalam hidupnya. Kuko pun senang mendengar pernyataan dari ayahnya dan membawanya kembali ke kediaman mereka untuk memperbaiki hubungannya dengan sang ibu. Kuko menceritakan semuanya kepada ibunya yang telah menyambutnya di ruang keluarganya. Bema mencoba mendekati Geta dan meminta maaf atas semua yang telah ia lakukan kepada istrinya. Ia juga meminta maaf kepada semua putra-putrinya yang saat itu masih berkumpul di ruangan itu. Pintu hati Geta pun terbuka dan mengiyakan keinginan suaminya untuk kembali bersama dengan dirinya. Ia juga mengiyakan tentang keinginan Gini yang ingin melihat kedua orang tuanya merayakan 35 tahun pernikahan dengan kembali mengenakan baju pengantin dan kembali mengucapkan janji suci pernikahan di hadapan pendeta dan tamu yang hadir. Mendengar hal itu, semua orang nampak bahagia dan mempersiapkan semuanya. Upacara tersebut dilakukan dengan sangat meriah. Semuanya merasa bahagia karena Geta dan Bema mampu mempertahankan rumah tangga yang hampir porak-poranda. Di tengah-tengah upacara tersebut, Kuko dan grup Pet yang berniat menjahili Mera langsung melakukan video call terhadap Mera dan menunjukkan kedua orang tuanya tengah mengitari api suci. Tapi Mera malah tertawa terbahak-bahak. Tanpa diduga, Mera membuka semua aib Bema yang memutarbalikkan fakta. Ia juga mengatakan kalau dirinya yang menolak Bema untuk hidup bersama, bahkan ia pun mengatakan kalau serangan jantung Bema adalah palsu. Mera menelanjangi semua kesalahan Bema di hadapan Kuko dan juga grup Pet. Mendengar hal itu, Kuko merasa marah dan ia yang tidak bisa mengendalikan emosinya langsung mengambil air di ember dan membawanya ke altar pernikahan. Grup Pet mencoba menghalangi namun Kuko tidak peduli. Di depan undangan, ia menuangkan air tersebut ke api suci yang tengah diitari oleh kedua orang tuanya. Ia juga meminta pendeta untuk pergi, begitupun tamu-tamunya. Semua orang terkejut melihat perlakuan buruk Kuko. Kuko menceritakan kepada semua yang ada di ruangan itu kalau ayahnya selama ini telah berbohong dan ia sama sekali tidak pernah ingin memperbaiki pernikahannya. Ia bahkan mengatakan juga kalau serangan jantung itu adalah salah satu drama yang dimainkan oleh Bema. Semua orang mengira Kuko mabuk dan mencoba mengendalikan emosi Kuko. Tapi Kuko yang merasa baik-baik saja terus mencecar semua hal buruk tentang ayahnya. Geta tiba-tiba menampar Kuko dan menuntut putranya untuk meminta maaf pada suaminya. Karena bagaimanapun Bema adalah ayah yang harus dihormati. Bema menarik tangan Geta untuk pergi meninggalkan tempat itu. Tapi Geta menolak dan kali ini ia memberikan keputusan tegas untuk benar-benar meninggalkan Bema dan memutuskan untuk hidup sendiri. Semua orang merasa terkejut dan terdiam mendengar keputusan Geta. Sekembalinya mereka ke rumah, Gini yang melihat semua kejadian menyakitkan itu mengatakan ia memutuskan untuk membatalkan pernikahannya. Selain ia tidak mencintai Balvinder, ia juga trauma menjalankan rumah tangga setelah tahu orang tua bahkan kakak laki-lakinya pun memilih mengakhiri kehidupan pernikahan mereka. Gini yang berlari ke kamar dicoba ditenangkan oleh Naina yang menemuinya di kamar. Tapi keputusan Gini telah bulat hingga semua keluarganya terpaksa menemui keluarga Balvinder untuk membatalkan acara pernikahan mereka.
Bema yang sudah tidak bisa lagi memujuk Geta terpaksa meninggalkan rumahnya dan meminta maaf kepada Kuko yang belum bisa menjadi ayah yang baik untuk keluarga mereka. Naina pun memilih kembali ke rumah keluarganya sebelum menghadiri sidang perceraiannya dengan Kuko. Persidangan pertama perceraian Bema dan Geta pun dilakukan. Hakim memberikan waktu mediasi mereka selama 6 bulan untuk bisa memperbaiki pernikahan mereka, dan bila dalam waktu 6 bulan tersebut mereka tidak bisa memperbaikinya, mereka bisa kembali datang ke pengadilan dan mengikuti persidangan perceraian di pengadilan. Namun Kuko yang masih mencintai Naina memutuskan untuk kembali rujuk dengan Naina dan memintanya menikah kembali dengannya. Naina pun yang masih mencintai Kuko menyadari kalau keegoisan yang mengalahkan itu semua hingga memutuskan untuk kembali menerima Kuko sebagai suaminya. Mendengar hal itu, semua keluarga merasa sangat senang dan mendoakan kalau keputusan yang mereka ambil tidak salah. Naina dan Kuko memutuskan untuk kembali ke Amerika menerima pekerjaan yang baru untuk Naina. Semua keluarga mengantar mereka ke bandara dan tetap memberikan doa yang terbaik untuk mereka. Begitupun Kuko, ia berharap ayah dan ibunya bisa dapatkan keputusan yang terbaik untuk pernikahan mereka, dan film pun selesai. Nah sahabat, itulah tadi alur cerita dari film yang berjudul Juk Juk Jeon. Perselisihan dalam suatu keluarga rasa-rasanya akan selalu ada ya sahabat. Namun demikian, adanya perselisihan itu adalah ujian untuk meningkatkan derajat seseorang. Perceraian tentu bukan jalan terbaik, karena dapat menimbulkan efek negatif bagi keluarga dan juga anak yang ditinggalkan. Maka komunikasi menjadi penting dan harus selalu diutamakan. Mudah-mudahan sahabat semua terhibur setelah menyimak alur cerita film ini. Sampai bertemu lagi di alur cerita film-film selanjutnya. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai akhir, dan ingat untuk selalu dukung SLMTTV dengan cara klik like, komen, share, dan juga subscribe. Sampai berjumpa lagi, sehat selalu sahabat, dan wassalamualaikum.